Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas orang-orang yang profesinya yaitu profesi yang berat atau pekerja kasar, pekerja berat pada saat bulan Ramadan. Apakah boleh mereka membatalkan puasanya atau tidak boleh? Redaksi ini dari kitab Buyatul Mustarsyidin, juz 3 halaman 91. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun la yajuzu al-fitruh linahwil hasodih wa judhadin nakhlih wal harrothih illa ini jitama'at fihi syurutuh. Tidak boleh membatalkan puasa bagi para petani yang sedang panen atau yang panen kurma ataupun petani yang membajak sawah. Termasuk adalah arbabus sona'i al-musyikoh, yaitu pekerja berat yang lain. Jadi mereka tidak boleh membatalkan puasa kecuali jika memenuhi beberapa syarat. Wahasiluha kama yu'lamu min kalamihim sittatun. Dan syaratnya itu ada 6. Yang pertama syaratnya, alla yumkinah ta'khirul amal ila Syawal. Pekerjaan itu tidak bisa ditunda ke bulan Syawal. Kalau ditunda, maka akan berpotensi hasil pekerjaannya ataupun hasil panennya akan rusak ataupun akan membusuk. Kalau tanaman, kalau biji-bijian akan membusuk ataupun mengalami kerusakan-kerusakan yang lain. Jadi memang harus dipanen pada saat itu. Wa ayyata'adzarul amaluh lailan. Kemudian syarat yang kedua, pekerjaan itu tidak bisa dilakukan pada malam hari. Jadi harus dilakukan di siang hari. Aulam yunihi dalik fayu'addi ila talafihi au naksihi nakson la yataghabanu bihi. Atau bisa dilakukan pada malam hari, namun sangat rentan, sangat rawan hasil pekerjaannya itu akan rusak ataupun hasilnya akan merosot walaupun tidak sampai pada taraf kerugian yang parah. Jadi jika dilakukan pada malam hari akan ada dampak-dampak negatif yang mempengaruhi terhadap hasil pekerjaannya. Bisa jadi rusak ataupun bisa jadi merosot. Bisa jadi hasilnya itu kurang walaupun tidak sampai pada taraf kerugian yang berat, yang besar. Ini adalah syarat yang kedua. Memang harus dilakukan pada siang hari. Tidak bisa dilakukan pada malam hari atau rentan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Syarat yang ketiga, wa ayyashukku alaihi somu. Masyakotan la tuhtamaluh adatan. Orang tersebut akan mengalami masyakot, akan mengalami kesulitan, kelelahan, atau kepayahan jika dia melakukan puasa, di mana tingkat kesulitan atau kepayahannya atau kelelahannya itu tidak wajar. Jadi ketika dia dalam kondisi berpuasa, kemudian dia bekerja, lalu pada tengah pekerjaan, dia mengalami kesulitan untuk melanjutkan puasanya. Jika seandainya dilanjutkan puasanya, maka bisa jadi dia akan mengalami hal-hal yang memperbolehkan tayamum, contohnya seperti sakit. Jadi jika dilanjutkan puasanya, dia akan mengalami sakit, atau fisiknya, nyawanya, kesehatannya terancam. Maka ketika mengalami masyakot, kesulitan, kelelahan yang parah, yang melebihi kewajaran, maka dia boleh membatalkan puasanya, atau kesulitan yang melebihi tingkat kewajaran itu bisa memperbolehkan dia melakukan sholat fardhu dengan duduk. Ya artinya tidak mampu berdiri, sakit, ataupun ketika berdiri maka rawan pingsan. Jadi ketika mengalami hal-hal, dikhawatirkan mengalami hal-hal yang mengancam terhadap dirinya, kesehatannya, maka dia itu boleh membatalkan puasanya. Sekarang syarat yang keempat, wa ayyanwiyah lailan. Dia harus niat puasa pada malam hari. Artinya tidak boleh merencanakan untuk membatalkan puasa, untuk tidak berpuasa tidak boleh. Dia wajib merencanakan puasa dan bahkan wajib niat pada malam hari, wa yusbiha sho'iman, dan wajib berpuasa di pagi harinya, fala yuftiru illa inda wujudil udri, dan dia tidak boleh membatalkan puasanya kecuali sudah mengalami udur,
Ketika sudah mengalami masyakkot, kesulitan untuk melanjutkan puasa, kecapean yang tidak wajar, maka dia boleh membatalkan puasanya ketika sudah ada udzur ini. Lalu syarat yang kelima, wa ayyanwiyat tarakhus bil fitri. Dia itu ketika membatalkan puasanya harus niat untuk mengambil keringanan. Jadi harus niat untuk mengambil keringanan. Tujuannya liyamtazal fitruh al-mubah an wairihi, untuk membedakan antara membatalkan puasa yang diperbolehkan dengan yang tidak. Jadi wajib niat tarakhus, wajib niat untuk mengambil keringanan. Kemudian syarat yang kamaridin, sama seperti halnya orang sakit, arodal fitrah dil marodi, di mana dia itu ketika menginginkan untuk membatalkan puasanya karena sakit, fala buddha ayyanwiyah bifitrihi at-tarakhus aidon, dia itu wajib niat untuk mengambil keringanan. Kemudian syarat yang keenam, wa alla yaksidah dzalikal amal wa taklifa nafsihi li mahdi tarakhus bil fitri. Tujuan dia itu bekerja bukan semata-mata untuk mendapatkan dispensasi tidak berpuasa ataupun membatalkan puasa. Jadi tujuannya itu bukan untuk memanipulasi keinginan agar dia itu bisa membatalkan puasa, tidak. Memang murni bekerja, makanya dia itu harus merencanakan puasa, wajib niat pada malam hari, dan siangnya wajib berpuasa, maka ketika ada udzur boleh membatalkan. Jadi kalau tujuannya untuk mendapatkan dispensasi membatalkan puasa, maka tidak diperbolehkan. Imtana'ah, tidak boleh. Contoh kamusafirin, qasadah bisafarihi mujarradar rukhsah. Seperti orang yang melakukan perjalanan yang tujuannya hanya untuk mendapatkan keringanan, tidak berpuasa. Ini tidak boleh. Fahaitsu wujidat hadhihi syurutu ubiha al-fitru. Ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, 6 syarat itu terpenuhi, maka diperbolehkan membatalkan puasanya, sawa'un kana li nafsihi, baik membatalkan puasa itu karena dia bekerja atau pekerjaannya itu adalah pekerjaannya sendiri, milik sendiri, au li ghairihi, atau karena orang lain, dia itu bekerja kepada orang lain. Wa illam yata'ayyan wa wajada ghairahu, walaupun dia itu bukan satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi ketika dia itu bekerja di siang bulan Ramadan, kemudian 6 syarat itu terpenuhi, maka dia boleh membatalkan. Wa in faqada syartun athimah ithman adiman. Ketika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh membatalkan puasa, dan jika membatalkan maka dia berdosa, mendapatkan dosa yang besar. Wa wajabah nahyuhu, wajib dilarang, wa ta'ziruhu, dan bahkan wajib ditakzir. Karena ada hadis, annaman aftara yauman min Ramadan bighairi udrin, orang yang membatalkan puasa sehari di bulan Ramadan tanpa udzur, lam yunihi anhu shaumud dahri, maka puasa setahun itu tidak akan bisa menutupi satu hari puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Oke, mungkin itu teman-teman. Ini terkait dengan orang yang profesinya itu pekerja berat, pekerja kasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.